Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Saya dari kelas E, angkatan 2022. Saya mempunyai NIM 452097 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji prasyarat dalam penelitian. Sebuah penelitian, terutama penelitian kualitatif, dapat dilakukan analisis data dengan atau dalam bentuk statistik. Secara umum, semua statistik parametrik berfungsi untuk menggeneralisasi hasil penelitian, yaitu pemberlakuan hasil penelitian dalam populasi dengan menggunakan data sampel yang harus memenuhi asumsi-asumsi. Asumsi tersebut meliputi data sampel diambil secara acak dari populasi dan data distribusi normal. Nah, baik di sini ada uji prasyarat analisis data itu dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu homogenitas data, normalitas data, dan uji linearitas data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Begitu. Nah, uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen, simple t-test dan ANOVA. Nah, ini biasanya dilakukan di aplikasi SPSS. Nah, uji homogenitas data adalah uji prasyarat analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Bisa menggunakan ANOVA atau simple t-test. Nah, ini sempat dipraktikkan dulu di semester 2, yaitu menggunakan SPSS. Seperti itu. Nah, kegunaan homogenitas untuk menguji mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Seperti itu. Jadi itu adalah kegunaan dari homogenitas. Nah, ada langkah-langkah pengujian homogenitas itu memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi variasi yang sama. Pada regresi, prasyarat analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap perkelompokan berdasarkan variabel terkaitnya memiliki variasi yang sama. Seperti itu. Nah, masih terkait dengan prasyarat itu, di sini juga ada uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu distribusi normal ataupun tidak normal. Jadi yang saya ketahui pada semester 2 kemarin itu, uji normalitas ini kita menguji apakah data kita ini normal atau tidak normalnya. Begitu. Ketika data itu normal, kita dapat melanjutkan kepada proses berikutnya. Ketika data kita tidak normal, nah di situ kita bisa istilahnya kita menyaring datanya kita agar datanya kita ini normal. Begitu. Jadi kita hilangkan data yang tidak normal. Begitu. Uji normalitas penting diketahui berkaitan dengan
ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita dalam uji normalitas ini kita menguji apakah data kita itu normal atau tidak. Nah, uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan menghitung antara nilai present dengan nilai mohon maaf. Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai antara pretest dengan nilai pretest antar dua kelompok dan nilai post-test dengan nilai post-test antara dua kelompok pula. Begitu. Nah, kegunaan uji normalitas ini yaitu uji normalitas merupakan salah satu bagian uji prasyarat analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya dapat dilakukan penelitian tersebut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya datanya kita, sehingga ketika kita sudah mengetahui jawabannya normal atau tidaknya, kita dapat tahu apa sih langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu kita bisa menggunakan aplikasi seperti SPSS di laptop seperti itu. Nah, di sini ada uji normalitas dengan uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini adalah uji normalitas secara non-parametrik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Hipotesis yang diajukan adalah sampel penelitian berasal dari populasi distribusi normal. Nah, distribusi normal ini melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal. Jadi distribusi normal ini melawan distribusi tidak normal. Nah, kelebihan uji Lilliefors adalah penggunaan atau perhitungannya yang sederhana serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Nah, proses pengujian uji Lilliefors ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti setiap data ditulis sekali meskipun ada beberapa data. Nah, periksa data beberapa kali munculnya bilangan-bilangan itu atau bilangan yang sefrekuensi. Nah, frekuensi susun frekuensi kumulatifnya. Hitunglah proporsi empiris berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Nah, hitung nilai Z untuk mengetahui theoretical proportion pada tabel Z. Menghitung theoretical proportion. Bandingkan empirical proportion dengan theoretical proportion. Kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara kedua proporsi tadi. Nah, seperti itu. Nah, uji normalitas dengan Nah, yang kedua ini ada uji normalitas dengan kertas peluang normal. Pengujian normalitas dengan kertas peluang normal dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Nah, ini ada yang ketiga. Nah, uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi kuadrat.
Nah, uji dengan menggunakan C kuadrat ini juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Adapun rumusnya itu seperti ini. Mungkin saya bisa tampilkan saja. Ini seperti ini dia rumusnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu selanjutnya di sini ada uji linearitas. Nah, uji linearitas adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dan variabel terikat, seperti itu. Ini linearitas adalah keadaan di mana hubungan antara variabel dependen dan variabel independen bersifat linear, seperti itu. Jadi di mana mereka itu saling linear lah, seperti itu. Nah, langkah-langkah dari uji linearitas ini juga itu bisa dilakukan di SPSS, seperti pada uji prasyarat sebelumnya ada homogenitas dan normalitas. Seperti itu juga pada linearitas ini dapat kita lakukan di SPSS. Mungkin sekian dari saya, banyak sekali yang salah kata, saya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.